Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Akidah Akhlak. Untuk sekarang kita akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Akhlak pergaulan remaja terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Masing-masing kita akan membahas tentang bentuk akhlak terpuji dan tercela dari pergaulan remaja, kemudian dampak dari akhlak terpuji dan akhlak tercela pergaulan remaja, kemudian membiasakan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu 1. Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Seperti yang kalian tahu bahwa sesama manusia ini memiliki ikatan persaudaraan. Ada ikatan persaudaraan sesama manusia dalam artian sesama anak cucu Adam, kemudian ada saudara sebangsa dan senegara, ada saudara seagama, seiman, kemudian ada saudara kandung. Nah, kita harus saling menghormati, menyayangi dengan sesama saudara. Kemudian yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Sebagai seorang remaja, otomatis kalian mempunyai jiwa yang sangat kuat, yang sangat gigih, dan semangat untuk mengembangkan wawasan keilmuan. Jangan sampai di masa muda kalian dihabiskan dengan banyak bermain dibanding belajar, karena itu bisa menjadi bekal untuk kalian di masa depan. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati atau dikenal dengan istilah tasamuh. Dalam Islam kita diberi kebebasan untuk berpikir dan mempunyai pendapat, tapi tentunya dalam rambu-rambu Islam. Nah, kita juga tidak boleh memiliki sifat fanatisme atau merasa paling benar. Kita juga harus bisa menerima dengan terbuka pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, bijak dalam menggunakan sosial media. Sebenarnya sosial media itu sifatnya mubah, tergantung kita gunakan untuk apa. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang negatif akan menjadi haram, dan kalau kita menggunakannya dengan hal-hal yang positif maka akan menjadi ladang pahala untuk kita. Kemudian yang kedua, dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Pertama, dapat menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, kemudian dapat menumbuhkan sikap mandiri, dan dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. 3. Membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja, yaitu pertama, menutup aurat. Walaupun kalian tahu bahwa tata cara menutup aurat dengan sempurna mungkin belum ada yang bisa melakukan itu secara sempurna. Nah, makanya harus dibiasakan, karena biasa. Kemudian yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Jadi kita itu harus menjauhi segala kegiatan atau perbuatan yang dapat mendekatkan kita kepada perbuatan zina. Misalnya seperti berdua-duaan atau ngobrol berdua-duaan, kemudian berdekatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengajak untuk berbuat baik. Nah, kita kan sesama manusia harus saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian kita juga tidak boleh tidak peduli terhadap orang lain, tapi kita juga harus mengajak orang lain berbuat baik. Kemudian 4, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena waktu itu yang sudah berlalu tidak akan kembali, maka kita harus mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, tidak boleh sia-sia. Kemudian yang kelima, tawadu terhadap orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Nah, ini sebagai sikap kita sebagai seorang manusia ya, tadi sebagai saudara sesama manusia. Kepada yang lebih kecil kita sayang, dan kepada yang lebih tua kita hormat. Kemudian yang terakhir, santun dan rendah hati. Pokoknya di sini segala sesuatu, segala perbuatan baik kita harus membiasakan diri untuk melakukannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu pertama, bentuk akhlak tercela pergaulan remaja, yaitu 1. Pergaulan seks bebas atau free sex. Seperti yang kalian tahu bahwa ini sudah masuk ke perbuatan zina, otomatis haram hukumnya. Dan free sex ini merupakan budaya barat ya, biarkan saja ini tetap menjadi budaya barat, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Kemudian yang kedua,
tawuran. Nah, sebenarnya tawuran ini bermula dari remaja itu ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat, kemudian dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, minum khamar. Nah, otomatis ini juga dalam Al-Quran juga haram, kita tidak boleh. Dan segala sesuatu yang sejenis khamar pun tidak boleh, karena sama-sama dapat memabukkan, dapat menghilangkan akal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba, ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa terjauh dari semua akhlak tercela tersebut. Kemudian 2, dampak akhlak tercela perbuatan remaja. Yang pertama, bertentangan dengan nilai ajaran agama, karena tadi segala macam akhlak tercela itu kan haram dan dilarang agama, otomatis tidak boleh semuanya dilakukan. Kemudian yang kedua, hilangnya budaya malu. Jadi seorang manusia itu jika sudah tidak memiliki rasa malu lagi untuk berbuat salah, berbuat dosa, maka akan terbiasa dia melakukan akhlak tercela. Kemudian yang terakhir, mengganggu kesehatan. Jadi tidak semata-mata Allah melarang sesuatu jika tidak ada akibat buruk bagi hambanya. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari akhlak tercela pergaulan remaja, yaitu dengan cara meningkatkan kadar iman dan amal soleh, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Kemudian kita juga harus bisa mengatur waktu dengan baik. Dan jika kita mempunyai niat yang baik, maka Allah akan mudahkan kita untuk membiasakan diri melakukan kebaikan, dan Allah juga akan memudahkan kita untuk bisa menghindari perbuatan dosa. Demikian materi untuk kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.